Jadi kalau ada alasan klasik orang mulai usaha itu nggak punya modal, itu buat saya apalagi zaman sekarang itu sangat tidak apa Tidak relevan lah tidak ya. relevan sekali karena sekarang mau mulai usaha itu sangat mudah. Anda bisa mulai usaha tanpa modal, bisa mulai jadi reseller. Sekarang banyak tuh. Reseller apapun tanpa modal bisa ada. Di kota Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, ada warung makan yang namanya cukup unik nih Taufik. Kedai Mie Janda. Ya, sajiannya juga istimewa Sinta ya, karena ragam mie bercita rasa janda semuanya ada di sana. Tahu nggak janda kepanjangannya apa? Banyak sekali singkatan hari ini ya. Iya, Jawa, Sunda. Kita simak dulu liputan yang berikut. Berlokasi di kota Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, inilah kedai yang Warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita jumpa dengan OTW, obrolan Teguh Widodo. Luar biasa. Hari ini saya ketemu orang yang luar biasa nih. Salah satu ownernya Mie Janda. Lihatin, orange, ya kan? Kok orange? Mie Janda itu ungu ya. Jadi Mie Janda ini saya tadi sempat tanya-tanya sudah 15 tahun. 15 tahun. Masih remaja lah, masih ya nakal-nakalnya itu kan. Lincah-lincah. Lincah-lincahnya bukan nakal-nakalnya. Dan ini salah satu ownernya ada Mas Saiful, Mas Wito, sama Kang Cucu Haris sama Kang Ahmadul. Kang Madul. Jadi alhamdulillah silahkan nanti diceritakan nih. Boleh. Kalau 15 tahun yang lalu berarti waktu itu masih muda banget ya? Ya, usia saya baru 28 tahun. Wah. Sementara yang 3 orang ada yang 26, ada yang 25, ada yang 23 tahun. Ramadan paling muda. Jadi anak-anak muda pada waktu itu sudah punya idealisme untuk membangun sebuah usaha bisnis. Dan kalau menurut saya kenapa ini kita kunjungi karena ini istimewa ya kan? Alumni COVID. Jadi kalau yang alumni COVID usaha sudah bisa berjalan, sudah bisa bertahan berarti ini luar biasa. Makanya silahkan diceritakan sejarah Mie Janda ya. Singkat aja buat memotivasi teman-teman anak-anak muda karena dulu ketika berdiri muda apakah Mie Janda ini kan biasanya kalau bisnis ada 3 tuh. Bisnis karena keturunan, bapak kita udah punya mie ya kan. Bisnis karena hobi, dulu mungkin Mas Saiful hobi makan mie ya kan. Atau kepepet. The power of kepepet itu saya nggak tahu yang 3 ini Motivasinya apa? di mana ini ya kan. Silakan Mas Saiful. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saiful, saya salah satu owner di Mie Janda. Alhamdulillah Mie Janda berdiri sejak 2008. Tepatnya bulan Maret 2008. Saya berempat dengan 3 teman saya. Kebetulan yang 3 ini satu asli orang Sunda, Ciamis, Kang Cucu Haris yang sekarang Malang Melintang jadi coach gitu ya. Kemudian satu lagi Mas Wito dari Magetan asli Jawa Timur, satu lagi Mas Madun asli dari Tegal Jawa Tengah. Sementara saya blasteran Jawa Sunda. Oh, Bapak Tasik, Ibu Pemalang. Jadi sejarahnya namanya Janda itu karena Jawa Sunda. Jadi ownernya itu ada yang Jawa, ada yang Sunda. Saya kira itu Janda itu memang kalau dulu saya terus terang ya sempet ngeper juga nih mau datang ke Mie Janda. Jangan-jangan nih kita takut dicolek-colek begitu kan. Pas datang cowok semua ya. Pas datang cowok semua, subhanallah. Jadi itu sejarahnya. Dulu nggak langsung seperti ini Pak. Jadi awal kita gerobakan. Oh dulu gerobakan. Jadi awal kali kita bertemu itu kita di pengajian di majelis halaqah. Jadi saya ketemu dengan teman-teman ini di pengajian, terus yang Kang Haris kita sering ketemu di musola. Dari situ mulai berteman, akrab dan ada ide bersama. Diskusinya lebih serius lagi. Dulu pernah sebelumnya kerja di pabrik atau ya, memang? Dulu kami punya latar belakang yang beda-beda. Saya dulu buruh pabrik, Mas Vito juga buruh pabrik, Kang Cucu dulu jadi salah satu pengelola bimbel di Cibinong. Mas Madun bekerja di bengkel furniture. Wah, sekarang dia punya bisnis sendiri. Jadi ternyata kawan-kawan, jadi 4 orang ini
Tapi dari 4 orang ini mereka ternyata tumbuh masing-masing. Iya. Yang salut itu mie janda, walaupun teman-teman sudah pada punya usaha masing-masing, tapi mie janda masih tetap bertahan, masih eksis. Ya. Jadi Alhamdulillah. luar biasa nih ya. Jadi teman-teman nanti bisa perdalam lagi. Nah, kemudian tadi kan kita berbicara bisa 15 tahun ini luar biasa. Alhamdulillah. Artinya kebersamaan, ukhuwah. Iya. Jadi 4 orang ini selalu kompak ya kan. Alhamdulillah. Apalagi kemarin ketika hantaman COVID itu Iya. ini bisa bertahan. Kan Alhamdulillah. orang pakai masker aja susah. Gimana kalau mau makan disuruh pakai masker, kan nggak mungkin ya kan? Betul. Gimana ketika COVID nih Ya. apa kemarin resep supaya dia bertahan? Ya. Alhamdulillah, sebenarnya COVID itu adalah hantaman terbesar buat semua usaha termasuk mie janda. Jadi sampai mie janda itu dari 5 outlet itu tersisa tinggal 3 outlet. Jadi berpengaruh sekali lah ya. Sekali. Dan kemudian karena orang itu dilarang berkumpul dan bertemu, akhirnya kita mencoba bertahan dengan cara membuat mie frozen. Kita kemudian berinovasi, merubah dari yang offline gimana caranya orang masih bisa menikmati mie janda dengan rasa yang sama seperti dia makan di warung. Akhirnya kita berinovasi buat frozen food mie janda gitu. Nah, Itu jadi bertahan. salah satu yang bisa bertahan itu memanfaatkan teknologi yang ada ya dengan online, Betul. pesen GrabFood, Betul, ya kan, Shopee ya. Food itu bisa kemudian membuat mie janda bisa bertahan ya kan. Betul. Jadi, Walaupun pasti semet empot-empotan lah ya kan. bukan potongan lagi. Dari 40 karyawan kita Resign atau kita mengurangi lah terpaksa merumahkan rasionalisasi ya kan. rasionalisasi karyawan separuhnya Pak Heru. Jadi dari 40 karyawan itu tersisa tinggal 26 karyawan. Kemudian karena COVID-nya berlarut-larut, cut lagi, sisa tinggal sampai sekarang 11 karyawan. Oh, sekarang sudah ada masih ada Sekarang 11 masih ada karyawan. 11 karyawan. Jadi alhamdulillah sekarang masih ada 2 outlet yang masih bertahan sampai hari ini. Gitu, Pak. Alhamdulillah. Jadi Alhamdulillah. yang bertahan ketika COVID itu luar biasa, termasuk Luar biasa. kita nih sebenarnya alumni. Alumni UGM, alumni UGM, mereka hebat-hebat, tapi salah satu yang hebat itu adalah alumni COVID-19. Nah, kemudian ini juga jadi masukan nih, harapan apa yang bisa disampaikan. Ini kan revolusi industri, artinya PHK banyak. Betul, ya. Kemudian otomatis masyarakat ini banyak yang kemudian nganggur ya kan, Iya. mau kerja apa ya kan, atau mungkin ada tips buat teman-teman, harapan tentu saja buat pemerintah apa nih, terobosan apa nih buat Iya. pemerintah, karena kebetulan saya kenal lah sama orang pemerintahan ya gitu. Nanti insya Allah kemudian bisa disampaikan, misalkan salah satu kendala UMKM itu kan susahnya sertifikasi halal pada waktu itu, kemudian PIRT, itu apa harapan buat ke pemerintah? Dengan kondisi sekarang ya Pak Teguh ya, saya lihat pemerintah sih sebenarnya sudah cukup effort ya untuk mempermudah akses UMKM. Dulu zamannya Pak Air kalau nggak salah ada WUB juga ya? Ada WUB, Wirausaha Baru ya? ada Jawara UMKM juga sampai sekarang masih ada. Termasuk permodalan juga? Permodalan juga alhamdulillah sekarang banyak kemudahan ya dari pemerintah, termasuk KUR ya. Ada KUR juga, dan sekarang mulai digencarkan sertifikasi gratis kan, halal dan sebagainya. Sebenarnya pemerintah sudah mulai banyak mensupport UMKM. Tinggal teman-teman UMKM memanfaatkan ini secara maksimal, kemudian juga disupport advokasi oleh ya Pak Teguh ya sebagai anggota dewan dan kawan-kawan untuk mendorong pemerintah memperbanyak kuota dan juga mendorong UMKM untuk aktif memanfaatkan program-program dari pemerintah ini.
Oke, satu lagi. Nah, ini yang terakhir nih kayaknya. Misalkan ada orang yang saya mau usaha, tapi nggak ada modal. Nah, jadi pandangan seperti itu seperti apakah modal harus duit dulu atau kemauan atau relasi atau apa? Kalau menurut Mas Saiful? Terus terang dulu kami membangun Mijana pun dengan modal seadanya Pak Teguh. Mijana itu dulu berawal dari gerobakan. Kita patungan nggak banyak. Kalau saya hitung itu cash money dengan aset sisa jualan dulu, saya pernah jualan ayam bakar itu nggak lebih dari 10 juta. Modal awal Mijana. Modal awal ya? Modal awal. Kita mulai dari gerobakan pinggir jalan, akhirnya bisa sampai dengan kios sebesar ini. Bisa sewa ruko, Makanya jadi sewa kios. sebenarnya bukan alasan yang apa ya? Alasan klasik biasanya Ya, orang modal modal itu ya kan? bukan alasan yang bisa dijadikan penghambat orang memulai usaha. Yang penting pertama ada niat dan keberanian dulu. Insya Allah modal itu banyak bertebaran di luar. Ya. Gitu. Apalagi kalau sudah eksis Ya, seperti sudah ini. eksis apalagi. Wah, bank-bank pasti nawarin betul. mas ngutang Banyak ya kan, banget. we. Apalagi yang orang-orang yang punya uang tapi dia nggak punya Investasi, usaha ya. itu banyak sekali. Nah, tinggal gimana caranya kita memantaskan diri aja. Kita benar-benar punya keinginan kuat untuk mulai usaha dan kita punya bekal ilmu lah untuk mengelola dana-dana dari orang maupun dari pihak perbankan. Insya Allah mudah. Yang penting kita punya niat yang kuat untuk usaha dan ada bekal ilmu. Jangan sampai uang orang nanti dikelola juga nggak benar. Penasaran yang masalah modal tadi Ya, nih, siap. dan jadi masih menggelitik ini. Ah. Apakah harus punya modal karena dengar-dengar juga jualan sapi juga ini kan? Iya gitu. Benar. Apakah modal dengkul atau modal kikil ini itu? Ya, boleh. Silakan. Baik. Modal Jadi, seperti apa ya? Betul. Jadi kalau ada alasan klasik orang mulai usaha itu nggak punya modal, itu buat saya apalagi zaman sekarang itu sangat tidak Tidak relevan lah. tidak relevan sekali karena sekarang mau mulai usaha itu sangat mudah. Anda bisa mulai usaha tanpa modal, bisa mulai jadi reseller. Sekarang banyak tuh reseller apapun tanpa modal bisa ada. Saya sedikit cerita pengalaman. Kebetulan sudah kurang lebih 7 tahun ini saya setiap Idul Adha itu jualan hewan kurban. Dan itu saya tanpa modal sama sekali. Jadi saya bisa jual sapi sampai puluhan ekor tanpa mengeluarkan modal uang sepeser pun. Yaitu dengan jasa marketing. Jadi dari situ saja saya sudah dapatkan uang yang lumayan, keuntungan yang lumayan dengan menawarkan dagangan orang gitu ya. Sapi-sapi dari kandang-kandang yang butuh bantuan saya untuk menjual kandang. Alhamdulillah bahkan salah satu perusahaan besar di Cibinong, alumninya Pak Teguh pun sempat menjadi pelanggan saya. Dan sampai hari ini alhamdulillah sudah 7 tahun ini saya jualan hewan kurban tanpa modal. Nah, itu bisa dimulai oleh orang-orang yang mau merambah usaha apapun itu. Nah, karena saya lagi belajar bisnis hewan kurban, saya mulai dari reseller tanpa modal sedikitpun. 0 rupiah saya mulai dan alhamdulillah 7 tahun saya bisa jualan sapi dan kambing sampai puluhan ekor. Jadi apalagi Allah sudah memberikan kita lisan, modal komunikasi, betul, modal senyum, betul, modal omongan, betul. Yang paling penting Amanah. Modal kepercayaan. Iya itu amanah. Trust itu kunci. Yang kedua relasi. Luar biasa. Kita harus bisa menjaga itu, amanah dan juga menjaga relasi. Dan untuk dapat relasi pasti harus dimulai. Betul. Karena nggak mungkin orang dapat relasi tanpa mulai ya kan. Betul. Setelah dapat mulai, relasinya akan seperti rantai ya. Ya. Terus. Betul itu Pak. Oke, terima kasih Mas Ibu Sama-sama. motivasinya buat kita semuanya. Terus closingnya Pak. Oke, jadi teman-teman, anak-anak muda, ya kan, anak-anak tua juga boleh ya kan, yang mau bingung berusaha, ternyata modal itu modal uang ya nomor kesekian. Yang penting modal kemauan. Karena tadi kalau sudah berjalan, orang mau ngasih modal juga enteng. Aduh, silahkan. Tapi kalau jalan aja belum mau nyari modal juga orang mau ngasih modal ketar-ketir. Jadi teman-teman, modal kemauan itu nomor 1. Kalau sudah jalan, insya Allah orang akan melirik. Jadi sebagai penutup, ini Mijanda ini jadi bukan ada janda di sini banyak, bukan ya. Tapi Jawa Sunda, terus kemudian ini luar biasa nih.
menunya. Tadi kita mau nyobain menu baru, tapi udah malam nih. Kayaknya tidak memungkinkan. Iya. Jadi yang jelas, insya Allah mie janda ini halalan thayyiban. Dibentuknya aja sama anak-anak pengajian ya. Halalan thayyiban, dan insya Allah teman-teman yang kurang mood, ingin menikmati mie janda, ya kan? Silakan datang. Ada sekarang yang ada di depan Husada Sama di food court Mall Cibinong. di ITC ya. Iya. Nah, Yang dulu silakan TC, sekarang Mall Cibinong. datang, menunya banyak tersedia. Ajak keluarga dan insya Allah mie janda halalan thayyiban. Terima kasih Mas Saiful motivasinya, Oke. dan semoga mie janda makin berkembang lagi. ya Amin, kan? amin, amin. Dan semoga menginspirasi Amin. buat teman anak-anak muda yang ingin Amin. punya usaha. Terima kasih sahabat OTW, obrolan Teguh Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.